Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Selamat bertemu kembali bersama ibu dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh dengan semangat. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, hari ini kita akan kembali belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran kita hari ini, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan daripada pembelajaran kita nanti. Setelah mengikuti pembelajaran nanti, kalian akan pertama, kalian mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam, agama selain Islam. Yang ketiga, kalian juga mampu mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Kemudian yang keempat, kalian mampu saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Kemudian yang kelima, kalian mampu meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang terakhir, kalian akan mampu menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Di sana ada gambar tentang beberapa orang yang sedang mengikuti bakti sosial. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak pada gambar tersebut? Dan bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun, meski berbeda agama? Nah, anak-anak, di Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan khasnya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, coba kembali kalian perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar keragaman manusia. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Dan apa yang kalian lakukan bersama mereka? Nah, kalian tentu pernah melihat orang-orang dari berbagai bangsa atau suku di dunia. Kalian melihatnya di TV, media sosial, atau melihatnya dengan bertatap muka sekaligus. Perbedaan di antara mereka tampak jelas dan nyata. Misalnya, postur tubuh, bahasa, karakter, dan agamanya.
Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita seperti Melayu, Arab, Cina, dan Eropa. Negeri kita ini dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas yang unik, pakaian, bahasa, makanan, adat, dan karakternya. Suku besar yang terkenal antara lain Jawa, Sunda, Betawi, Dayak, dan Ambon, Bugis, Madura. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Di antaranya ada agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, untuk apa Allah menciptakan manusia dengan beraneka ragam? Tujuannya yaitu agar bisa saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta mendukung sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Anak-anak, Ibu jadi ingat sebuah lagu. Sepertinya anak-anak semua juga pernah dan tahu tentang lagu ini. Yang mana lagu ini mewakili daripada keragaman kita yang ada di Indonesia. Coba kalian dengarkan lagunya, pasti kalian tahu ya. Ayo kita dengarkan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Maduranya, Ambon, Bugis, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Nah, anak-anak, lagu tersebut tadi cukup mewakili negara kita sangat beragam dari mulai suku, bahasa, dan lain-lain. Namun, janganlah menghina satu bangsa dengan bangsa yang lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Indonesia juga memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.
Nah, anak-anak, setelah mendengar dan menyanyi lagu tadi, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang B, yaitu ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Di sini ada sebuah hadis tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Marilah bersama-sama kita membaca hadisnya. Bismillahirrohmanirrohim. Al-biru husnul khuluki wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Rawahu muslimu anin nawasib ni sam'an al-ansari. Kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu ada pada dirimu. Hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an al-Ansari. Tahukah kalian apa yang dinamakan dengan kebaikan dalam agama Islam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran agama Islam. Aturan syariat Islam sangatlah lengkap dalam hal berakhlak mulia. Tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, coba kembali kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar berbuat baik kepada orang yang berbeda agama. Nah, anak-anak, coba kalian tahu tidak mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Menghormati dan menyayangi orang lain merupakan ajaran kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama. Sedangkan mencuri, berbuat curang, dan segala perbuatan yang merugikan dilarang oleh semua agama. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri contohnya, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Ayo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kalian sebutkan perbuatan-perbuatan baik yang lain yang diajarkan oleh agama. Sebarkan kebaikan tanpa melihat agama orang yang kalian jumpai. Misalnya, jika ada orang yang jatuh di jalan, maka tolonglah tanpa kalian tanya apa agamanya. Bila ada orang yang tersesat di jalan, bantulah dia untuk menemukan tempat tujuannya tanpa kalian
tanya apa keyakinannya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan kembali gambar berikut. Gambar ini menceritakan tentang saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang mengerjakan tugasnya. Kita anggap saja ini namanya Muhammad dan Petra. Muhammad mengatakan kepada Petra, "Itu sudah azan, aku izin sholat dulu." Petra pun menjawab, "Ya, silahkan sholat dulu, aku tunggu di sini." Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah ataupun di rumah? Nah, anak-anak, dalam berteman kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi dapat diwujudkan dengan cara: pertama, memberikan kebebasan kepada orang lain; kedua, mengakui hak setiap individu; yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain; dan yang keempat, saling mengerti. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan contoh toleransi. Di sini contoh toleransi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari, beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat. Setiap kali Nabi Muhammad SAW datang untuk menyuapinya, pengemis Yahudi itu selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangannya yang biasa menyuapinya berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Saat itu, pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, sekarang contoh toleransi Rasulullah SAW yang kedua, yaitu pada suatu hari Rasulullah SAW menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad SAW pun berdiri untuk menghormatinya. Sahabat beliau segera memberitahu dengan nasihat seperti protes, "Itu jenazah orang Yahudi, ya Rasulullah, bukankah ia juga manusia?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan tidak melihat status sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita lanjutkan kepada toleransi dan batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya.
toleransi, jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan, akidah agama. Nah, dikisahkan suatu hari kaum musyrik Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad SAW bersama dengan umatnya mengikuti keyakinan mereka, dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, maka kamu juga memperoleh keuntungan. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman sudah selesai. Nah, sekarang untuk mengetahui sampai mana pengetahuan kalian dan pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian salin di buku tugasnya. Pertanyaan pertama yaitu, keragaman dan perbedaan manusia adalah sunatullah agar kita saling mengenal. Yang kedua, jelaskan dua perbuatan yang mencerminkan perilaku saling mengenal. Yang ketiga, mengapa semua agama menganjurkan untuk saling tolong-menolong. Yang keempat, tulislah salah satu contoh toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, apa batasan toleransi antar umat beragama? Nah, anak-anak, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa jawab pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik dan penuh semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.